Salam sahabat KBS, semoga kami mendapati saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi pelayanan Yayasan Karya Bakti Esra Soru di awal tahun 2025 sebagai berikut. Saudara, pembangunan gedung sekolah PAUD dan sekolah dasar Kristen Bioba telah selesai dikerjakan pada tahun 2024 yang lalu, dan gedung ini juga telah digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kami segenap organ yayasan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Sekali lagi, kami berterima kasih. Atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah membangun sekolah kami dan sudah selesai dan kami telah menggunakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami untuk membangun sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Sekolah Kristen Kapas Diora, bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menginformasikan bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut dengan pembangunan gedung gereja GKIN Revival Cabang Bioba di depan atau di tengah-tengah gedung sekolah ini. Karena itu kami terus mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk terus mendukung pelayanan ini agar pada akhirnya jemaat di sana dapat memperoleh tempat ibadah yang layak. Jika saudara terbeban atau tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, maka saudara dapat menyalurkan berkat saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Yang kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soru juga sedang menggarap proyek musik video lagu rohani, baik cover maupun lagu original ciptaan Pendeta Esra Soru sebagai sarana pujian, penyembahan, dan penghormatan kepada Tuhan, dan diharapkan album ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan Kristen. Tim broadcasting dan multimedia Yayasan Karya Bakti Esra Soru telah menyelesaikan juga program workshop berupa pengenalan settingan kamera kepada pemuda-pemudi GKIN Revival Kupang dalam rangka regenerasi tim pelayan multimedia gereja. Yang terakhir, kegiatan editing dan publishing short video khotbah Pendeta Esra Soru di berbagai platform resmi Pendeta Esra terus dilakukan dalam rangka penyebaran dan perluasan pekabaran Injil dan juga pengajaran firman Tuhan. Demikian informasi pelayanan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup Sakeus sebelum dia bertemu dengan Yesus, sebelum dia kenal Yesus, sebelum dia buka hatinya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Keterangan bahwa dia adalah seorang pemungut cukai atau dia seorang kepala pemungut cukai. Kalau ada orang yang paling dibenci oleh masyarakat Yahudi, itu adalah pemungut cukai. Orang Yahudi menganggap pemungut cukai itu sebagai sampah masyarakat dan orang berdosa yang sangat-sangat hina. Bagaimana orang-orang Yahudi begitu memandang rendah para pemungut cukai. Kita bandingkan dengan bagaimana ketika seorang Farisi berdoa dalam Lukas 18 ayat 11. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Namanya itu disindir secara negatif di dalam doa kepada Allah. Dan ini jelas menunjukkan bahwa memang ada kebencian dan ketidaksenangan yang begitu hebat terhadap pemungut cukai di kalangan orang Yahudi. Pasti sebagai pemungut cukai, apalagi sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus juga sangat dibenci, sangat ditolak oleh masyarakat. Kita bandingkan ketika dia sudah menerima Yesus dan Yesus di rumahnya.
Perhatikan bagaimana sungut-sungut orang banyak di ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka anggap dia adalah orang berdosa, dan karenanya orang berdosa semacam itu tidak layak dikunjungi Yesus. Tidak layak bagi Yesus bisa menumpang di rumah orang berdosa, apalagi makan di rumah orang berdosa seperti Sakeus. Tapi saudara, mengapa sampai orang Yahudi begitu benci kepada para pemungut cukai? Karena saudara, di satu sisi mereka dianggap pengkhianat bangsa. Para pemungut cukai itu kerja untuk pemerintah Romawi. Sementara pemerintah Romawi dilihat sebagai penjajah bagi bangsa Yahudi. Maka para pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsa di satu sisi. Dan di sisi yang lain, hampir semua pemungut cukai itu adalah orang yang tidak jujur di dalam hal keuangan. Nyaris tidak ada pemungut cukai yang jujur. Barclay memberikan keterangan. Seorang penulis Roma menceritakan bahwa dia pernah melihat sebuah monumen untuk menghormati seorang pemungut cukai yang jujur. Orang jujur dari kalangan ini sangat jarang. Sehingga kalau ada, maka perlu didirikan monumen baginya. Sukar dapat pemungut cukai yang jujur. Begitu ada, harus dihargai dengan mendirikan monumen. Lalu saudara, sebenarnya di mana letak ketidakjujuran mereka? Itu terletak pada pemerasan dan pencurian dalam hal pajak, di mana mereka menagih pajak lebih dari yang seharusnya. Saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis muncul dan dia mulai berkhotbah di padang gurun, dia sempat bicara tentang pemungut cukai. Di dalam Lukas 3, 12-13. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Pembaptis, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Mengapa sampai Yohanes bilang jangan menagih lebih daripada yang ditentukan? Rupanya Yohanes tahu kehidupan dari para pemungut cukai itu. Mereka biasa menagih lebih banyak yang ditentukan bagi mereka. Dengan kata lain, mereka tidak jujur di dalam hal menagih pajak ini. Mereka menagih lebih. Pertanyaannya adalah, kemana kelebihan tagihan itu? Sudah pasti masuk kantong mereka sendiri. Itu berarti bahwa memang pemungut cukai itu mempunyai satu dosa, yaitu mereka tidak jujur di dalam urusan keuangan, tidak jujur dalam urusan pajak. Mereka sering mengambil apa yang tidak seharusnya mereka ambil, atau yang bukan hak mereka. Mereka sementara memeras rakyat, membuat rakyat menderita, tapi mereka menumpuk kekayaan sehingga mereka itu hidup bergelimang harta. Dan saudara-saudara, Sakeus pasti tidak luput dari dosa semacam itu. Sakeus sendiri itu secara eksplisit mengaku bahwa dia telah melakukan pemerasan, penipuan, penggelapan, dan cara yang tidak jujur di dalam menghasilkan kekayaan. Perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang begini, siapa saja yang pernah saya tipu, atau dalam Alkitab Slaber 2000, dia bilang, apapun yang telah hamba ambil dari orang dengan cara yang tidak jujur. Dari dua terjemahan ini terlihat bahwa itu memang sebuah pengakuan dan bukan hanya sesuatu yang sekiranya ada, seandainya ada. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa Sakeus itu adalah seorang yang hidupnya buruk. Dia seorang yang menipu orang lain, seorang yang memeras orang lain, seorang yang merampok orang lain, seorang yang mengambil apa yang seharusnya tidak menjadi bagiannya. Sementara dia menumpuk kekayaannya, dia menyebabkan rakyat begitu menderita. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa Sakeus ini adalah, boleh dikatakan, orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang penuh dengan cacat celah, dan wajarlah jika orang Yahudi membenci para pemungut cukai yang mereka anggap sebagai orang berdosa dan sampah masyarakat. Sebagai manusia, Sakeus tidak mungkin hanya punya dosa ini. Dia bisa mempunyai dosa-dosa yang lain. Dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan lain, hanya tidak tercatat di sini. Yang dicatat di sini adalah dosa pemerasan, dosa penipuan, dosa mengumpulkan harta
secara tidak jujur atau secara tidak halal. Dan itulah hidup Sakeus, hidup yang buruk, hidup yang jahat sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dan saudara-saudara, demikian juga kita semua ini adalah orang berdosa. Hidup kita itu adalah hidup yang buruk, hidup yang jahat. Dan saya yakin ada banyak di antara kita yang mempunyai kehidupan yang jauh lebih jahat daripada Sakeus. Kita mungkin tidak melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh Sakeus, tapi dalam hal berdosa, kita berdosa bahkan bisa lebih banyak dosa kita, lebih besar dosa kita daripada yang dilakukan. Semua orang di luar Kristus adalah orang berdosa yang tidak mempunyai satu kebaikan pun, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, bahwa tidak ada orang benar, tidak ada orang saleh. Semua kita adalah orang berdosa dan orang yang jahat di hadapan Tuhan. Begitulah hidup Sakeus, begitu jugalah hidup saudara dan saya sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus.